Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update informasi penyaluran bansos pangan Ramadan berupa beras 10 kg, kemudian telur dan juga daging ayam untuk besok di tanggal 27 Maret tahun 2023, dan informasi ini langsung diberikan dari pihak PT Pos Indonesia. Nah, kira-kira update-nya seperti apa dari pihak PT Pos Indonesia ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang update penyaluran bansos pangan Ramadan berupa beras 10 kg, kemudian telur dan juga daging ayam untuk besok tanggal 27 Maret tahun 2023. Nah, kira-kira updatean ini seperti apa, dan ini langsung disampaikan dari pihak PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, informasi ini saya kutip dari siaran pers dari surat kabar online yaitu viva.co.id, di mana hotline-nya Pos Indonesia siap bantu pemerintah tekan laju inflasi melalui penyaluran bansos pangan. Pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk 3 bulan ke depan. Dasarnya adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi. Berbekal pengalaman dalam penyaluran bansos sebelumnya, PT Pos Indonesia Persero siap membantu kelancaran pendistribusian penyaluran bansos. Rencana pemerintah menjalankan program bansos pangan ini diperuntukkan untuk bulan Maret hingga Mei tahun 2023. Tujuannya untuk menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha di sektor pangan nasional. Bansos beras tersebut akan diberikan untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat, yaitu berupa beras 10 kg setiap bulannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan melakukan langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada kelompok yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan, kata Menko Erlangga Hartarto. Hal serupa dituturkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yaitu Fabrio Nathan Kacaribu, bahwa belanja pemerintah harus didorong untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Pada 2022 misalnya, dana subsidi dan kompensasi energi melonjak dari 172 triliun rupiah menjadi 551 triliun rupiah. Pada tahun ini pemerintah menganggarkan dana senilai 476 triliun rupiah untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar 339 triliun rupiah. Sekretaris Badan Pangan Nasional yaitu Sarwo Edi menjelaskan rencana bantuan pemerintah khususnya beras. Selain beras sebanyak 30 kg yang diperuntukkan bulan Maret hingga Mei, pemerintah juga akan memberikan bantuan telur dan daging ayam kepada 2,1 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah akan memanfaatkan data dari Kementerian Sosial untuk bantuan ini, kata Sarwo Edi.
Pemerintah lanjut Sarwo Edi telah menyiapkan anggaran untuk menyalurkan bantuan tersebut sebesar 7,8 triliun rupiah. Menanggapi dinamika dan keputusan pemerintah, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Indonesia Persero, yaitu Siti Khairiana, lugas mengatakan bahwa Pos Indonesia sangat siap menyukseskan program pemerintah menyalurkan bansos pangan kepada keluarga penerima manfaat. Pemerintah punya program baru. Salah satunya program untuk menekan inflasi. Pemerintah mengirim bantuan beras di Papua. Saat ini kami sedang running pendistribusian beras di Papua dalam rangka menekan inflasi. Dalam rangka menghadapi Ramadan, pemerintah akan menyalurkan bantuan serupa. Dalam waktu dekat juga ada program pemerintah untuk menekan stunting dengan menyalurkan bahan makanan bergizi, berprotein tinggi, kemudian misalnya ayam, telur, dan juga ikan. Kami sangat siap karena kami punya kemampuan luar biasa di dalam menyalurkan bantuan pemerintah, kata Siti Khairiana yang akrab disapa Ana. Kesiapan Pos Indonesia ini tidak lepas dari pengalaman sebelumnya yang telah berulang kali digandeng pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan. Di antaranya BLT BBM, Bansos Pangan Non Tunai atau BPNT, Bantuan Sosial Tunai atau BST, kemudian Program Keluarga Harapan atau PKH, dan Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Ini semua menegaskan bahwa Pos Indonesia sudah menjadi mitra yang dipercaya kementerian dan lembaga negara, mulai dari Bappenas, Kemensos, Kemnaker, dan juga Bulog, khususnya dalam penyaluran bansos. Saat pandemi, kami menyalurkan berbagai bantuan pemerintah untuk mempermudah situasi. Salah satunya program bantuan beras yang kami salurkan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat, juga bantuan sosial tunai, kata Ana. Pos Indonesia all out dalam menjalankan amanah menyalurkan bansos dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pos Indonesia diketahui memiliki lebih dari 43.000 kantor pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan juga terdepan. Pos Indonesia juga melengkapi data penyaluran bansos by name by address berupa foto penerima, lokasi rumah penerima yaitu geotagging, serta kesiapan dashboard untuk memantau pendistribusian yang bisa diakses pemberi mandat secara real time. Kami menyiapkan lengkap dengan foto penerima, informasi tempatnya, berasnya, benar-benar by name, by address, dan ini hanya dimiliki oleh Pos Indonesia. Kami menyiapkan dashboard real time untuk memantau distribusi bantuan, ucap Ana. Jadi pihak PT Pos Indonesia sangat serius sekali ya dalam rangka membantu pemerintah untuk mendistribusikan bansos pangan, utamanya bansos beras ya di bulan suci Ramadan ini dan mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Tentu updatean ini merupakan updatean yang sangat menggembirakan karena saat ini list nama-nama keluarga penerima manfaat dari Kemensos sudah diterima oleh pihak Bulog dan juga PT Pos Indonesia. Dan saat ini pihak PT Pos Indonesia sudah menyatakan siap untuk menyalurkan bansos tersebut. Kemudian komoditi berasnya ini dari pihak Bulog juga sudah siap untuk penyaluran tahap pertama. Dan informasi terbaru yang kita dapatkan kemungkinan besar mulai disalurkan mulai pekan depan. Jadi kita berharap di pekan depan ini bansos pangan berupa beras 10 kg sudah mulai didistribusikan ya sahabat YouTube. Rencananya dari pihak PT Pos Indonesia akan menyalurkan secara door to door dari pintu ke pintu ke alamat keluarga penerima manfaat. Namun nantinya secara langsung di lapangan bagaimana mekanismenya ya kita tunggu saja informasi langsungnya dari pihak PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Yang jelas untuk saat ini pihak PT Pos Indonesia sudah sangat siap untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan bansos pangan Ramadan berupa beras 10 kg. Tentunya untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang bersumber dari data DTKS, dan ini tidak menutup kemungkinan sebagian besarnya atau mungkin bahkan semuanya termasuk keluarga penerima manfaat dari bantuan PKH dan juga BPNT ya sahabat hidup. Dan bagi keluarga penerima manfaat yang saat ini bantuan PKH maupun BPNT-nya masih belum cair, salah satu cara untuk memastikannya adalah mengecek status bansosnya di 6NG.
Bisa bertanya ke pendamping sosial PKH-nya atau ke operator 6NG yang ada di desanya masing-masing ya. Silakan tanyakan status kepesertaan bansosnya seperti apa. Apakah di situ sebagai calon penerima bansos atau justru periode salurnya adalah tahun sebelumnya. Kalau periode salurnya masih tahun sebelumnya, maka kemungkinan besar di tahun ini atau di tahap pertama ini bansos BPNT ataupun PKH-nya masih tidak cair atau belum cair. Namun kalau statusnya di 6NG adalah calon penerima bansos atau mungkin sudah masuk SK atau sudah SP2D, nah ini kemungkinan besar cair bansos PKH ataupun BPNT-nya ya sahabat itu. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.